Ya, pemirsa, seperti yang kita dapatkan informasi tadi bahwa wacana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia memantik banyak tanda tanya. Bagaimana tidak, bukannya meningkatkan kualitas dokter yang ada, pemerintah justru mengambil jalan yang berbeda. Lantas untuk siapa sebenarnya dokter-dokter asing itu didatangkan ke Indonesia? Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam hari ini melalui sambungan Zoom. Kami sudah terhubung bersama dengan Dr. Pak Slamet Budiarto, Ketua Umum terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Ketua DPP Perindo Bidang Kesehatan Masyarakat, ada Pak Surtaman Saragih. Selamat malam Pak Surtaman. Selamat malam Pak Yudi. Sebelumnya saya harus minta maaf dulu nih kepada Pak Slamet, tadi sempat ada sedikit kesalahan mengenai nama Anda. Tapi sudah sangat jelas sekali bahwa ini yang mau kita bahas mengenai dokter asing di Indonesia. Apakah segitu kurangnya dokter di Indonesia sehingga membutuhkan dokter asing untuk datang ke Indonesia, Pak Slamet? Saya tidak tahu alasan Kementerian Kesehatan rencana mendatangkan orang asing. Apakah karena jumlah dokter kita kurang, ataukah untuk ahli teknologi atau untuk transfer knowledge? Baik. Kalau transfer knowledge dan ahli teknologi itu sudah berlangsung puluhan tahun, itu tidak dipermasalahkan. Misalnya ada dokter dari China transfer knowledge, operasi transplantasi liver di Indonesia itu boleh, itu nggak ada masalah dan tidak perlu dipertentangkan. Makanya yang harus diperjelas apakah dokter asing ini dalam rangka alih teknologi atau transfer knowledge atau untuk mencukupi kekurangan dokter. Data Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter umum maupun dokter spesialis itu sudah cukup. Yang jadi masalah adalah maldistribusi gitu loh. Walaupun rasionya sudah cukup, tapi karena letak geografis, daerah terpencil, distribusinya kurang baik. Itu adalah tugas dari Kementerian Kesehatan. Kita tidak usah ngomong orang asing untuk memenuhi kebutuhan. Ada 400 sekian puskesmas yang tidak ada dokternya, itu kan harus dicukupi. Dan dokter umum kita sudah sangat banyak, itu tinggal Kementerian Kesehatan memenuhi itu. Baik. Yang kedua juga banyak masalah lain, misalnya ada 171 kecamatan di Indonesia yang belum ada puskesmasnya, itu kan tugas-tugas dari Kementerian Kesehatan. Tapi sekali lagi, kalau orang asing tersebut adalah untuk transfer knowledge atau alih teknologi itu tidak masalah. Kalau untuk memenuhi kekurangan, mari kita duduk bersama, kita hitung apakah iya dokter Indonesia kekurangan atau belum cukup. Jadi itu bisa didiskusikan. Pak Slamet, sebenarnya kalau untuk kelulusan dokter di Indonesia, mungkin dari 100% dokter Indonesia, apakah terserapnya seluruh dokter ini digunakan di Indonesia itu sudah mayoritas, hampir 100% lulusannya digunakan? Nah, itu ironis lagi itu. Kalau memang pemerintah membutuhkan dokter di Indonesia, ya seluruh lulusan dokter diangkat aja atau minimal 60%. Tapi data kami di yang diangkat oleh pemerintah sekitar 18-20%. Jadi sementara satu sisi adalah kurang, tapi sisi lain tidak mengangkat lulusan dokter yang ada. Paling nggak minimal 60% diangkat lah. Kan seperti itu. Tapi faktanya nggak. Kalau mengenai angka kesakitan di Indonesia sebenarnya Pak Slamet seperti apa? Satu berbanding berapa untuk satu dokter untuk mengobati rakyat Indonesia ini? Ya, jadi data kami, Ikatan Dokter Indonesia, dalam 1.000 orang populasi atau 10.000 orang populasi yang sakit itu 10%. 10%. Baik. 10%. Jadi misalnya ada dalam satu desa ada 1.000 orang, yang sakit itu adalah 100 per bulan, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita menggunakan rasio 1 dokter berbanding 1.000, berarti dokter tersebut memeriksa 100 pasien per bulan. Kalau dalam sebulan ada 25 hari, berarti sehari dokter tersebut akan memeriksa 4 pasien.
4 pasien Apa iya? sehari. Iya, hanya 4 pasien. Kan 100 pasien per bulan dibagi 25. Ya. Ketemunya 4. Itu kalau berdasarkan angka kesakitan. Ini berlaku untuk daerah-daerah urban, perkotaan. Tapi kalau daerah rural, geografis yang itu hitungannya tidak berdasarkan rasio, tapi sesuai dengan kepadatan penduduknya atau transportasinya dan lain-lain. Baik, saya ke Pak Surtaman. Tadi seperti yang disampaikan fakta-fakta dari Dr. Slamet Budiarto, seperti apa tanggapannya Pak Surtaman? Iya, kan begini ya. Kita juga tidak tahu apa yang menjadi dasar utama untuk mendatangkan dokter-dokter dari luar negeri ke Indonesia ini. Karena kita tahu, kalau dari segi keilmuan, sebenarnya itu jauh lebih mudah untuk ditingkatkan melalui transfer knowledge begitu, dibandingkan dengan mendatangkan orang dan membiarkan standar mutu daripada para dokter di tengah negara ini terbengkalai karena sudah didatangkan ahli-ahli dari negara asing begitu. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dari kesehatan di Indonesia ini atau permasalahan daripada dokter ini, selain tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet Budiarto itu distribusi yang tidak merata. Kemudian yang kedua, kalau kami melihat ya, sebagai pengamat selama ini dan juga sebagai praktisi, kelemahan atau kekurangan dokter Indonesia itu adalah sistem kerjanya. Kita tahu bahwa setiap hari dari Indonesia ada sekitar 4.000 jiwa atau 4.000 orang yang berobat ke negara tetangga setiap hari. Dari situ bisa kita bayangkan, apakah kira-kira jauh berbeda sistem di sana dengan di negara kita? Sebenarnya itu tidak terlalu jauh berbeda, tapi mereka di sana sistem kerjanya itu terukur dan pasti. Kalau di negara kita kan barangkali ya, karena ada 3 tempat praktek begitu, dari satu praktek ke praktek lain itu butuh waktu, itu biasanya akan mengganggu pelayanan, sehingga pada saat si pasien datang, dokter yang menjadi yang menangani dia itu belum tentu ada di tempat. Jadi oleh karena itu kalau kami melihat yang perlu dibenahi di Indonesia ini adalah selain distribusi dokter yang harus merata, yang kedua itu adalah sistem pelayanan kita atau sistem kerja harus ditata oleh pemerintah yang bagus. Jangan sampai dibiarkan ada terjadinya seperti ya kita katakanlah seperti mengkapling-kapling daerah yang ada di negara ini begitu. Jadi sistem kerjanya jelas, kemudian ahli teknologinya bisa ditingkatkan. Kalau kami melihat itu yang menjadi pokok utama. Baik, begitu dulu. Pak Slamet, kalau dari WHO, koreksi saya kalau salah ya, ada pemetaan WHO yang menyampaikan 1:1000 mungkin ya untuk idealnya standar dokter untuk bertugas. Apakah itu juga harus diterapkan di negara kita? 1 dokter banding 1000 itu bukan standar WHO. WHO melakukan pemetaan terhadap beberapa negara. Yang 1:1000 itu rata-rata adalah negara maju. Mereka mempunyai sistem yang baik. Dokter dibayar tidak berdasarkan pasien, tapi berdasarkan jam kerja. Misalnya 8 jam sehari. Dan mereka lulusan dokter di sana diserap semua. Kalau di sini kan nggak diserap semua. Jadi masalahnya bukan 1:1000 atau 1:3000 atau bahkan 1:500 nggak ada masalah selama pemerintah itu juga mampu pembiayaannya. Tapi hitungan idealnya itu sekitar 1:3000 sampai 5.000 populasi dengan berdasarkan angka kesakitan 10%. Sehingga rata-rata pasien itu diperiksa antara 15 sampai 30 menit. Itu yang kita hitung seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa WHO tidak pernah melakukan standar, itu pemetaan beberapa negara maju. Kalau di Indonesia ada beberapa provinsi yang jauh di bawah 1000. Contohnya DKI Jakarta. Itu 1:545 itu loh. Kemudian DIY dan lain-lain. Tapi menghitung kebutuhan dokter tidak hanya rasio. Ada faktor geografis,
kemudian jenis spesialisnya. Jadi banyak faktor atau parameternya. Berarti yang jadi persoalan ini jumlah dokternya yang kurang atau penyalurannya ke tiap daerah agar meratanya tuh Pak Slamet? Kalau berdasarkan angka kesakitan, jumlah dokter kita sangat cukup, bahkan berlebih, apalagi dokter umumnya. Nah, masalahnya adalah dokter-dokter ini kan mengumpul di kota besar, kan gitu kan. Dari hasil mappingnya ID ada beberapa provinsi yang perlu redistribusi, misalnya daerah Papua, gitu kan. Ada satu provinsi Papua jumlahnya cukup rasio. Tapi setelah dilihat geografisnya tidak cukup, karena Papua sangat luas sekali, kan gitulah. Jadi intinya bahwa penghitungan rasio hanya berlaku untuk daerah-daerah urban dengan geografis yang mudah dijangkau. Tapi begitu daerah geografis yang tidak bisa dijangkau, itu tidak berdasarkan rasio. Itu. Baik, kita juga sudah terhubung bersama dengan Nadia Tarmizi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Bu Nadia, ini sekaligus ingin mengkonfirmasi karena ramai di publik, apakah benar pemerintah akan melakukan impor dokter asing nih ke Indonesia, Bu? Iya, jadi pengertian impor dokter asing ini harus kita perjelas ya Mas Samuel ya. Jadi sebenarnya tidak ada rencana Kementerian Kesehatan mendatangkan seperti yang disampaikan banyak di publikasi sampai 6.000 dokter. Kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang 17 2023 itu sudah ada pengaturan tentang bagaimana seorang warga negara asing dia itu adalah tenaga kesehatan yang akan berpraktek atau bekerja di Indonesia. Sudah ada syarat-syaratnya. Nah, mungkin yang menjadi agak perbincangan yang mungkin kita lihat sebagai suatu misinformasi adalah wacana mengenai seolah-olah akan didatangkan dokter asing. Tapi sebenarnya yang kita lakukan kita adalah bagaimana supaya layanan-layanan kesehatan yang selama ini belum bisa kita penuhi dengan adanya jumlah tenaga kesehatan yang ada di negara kita, itu bisa dipercepat sehingga masyarakat lebih cepat merasakan layanan ini. Jadi seperti yang kita lakukan misalnya dengan kerjasama Rumah Sakit Adam Malik ya, bahwa kita melakukan operasi untuk bedah jantung baik pada dewasa dan pada anak-anak. Dikarenakan kalau kita melihat di Adam Malik itu hanya ada satu dokter bedah jantung spesialis subspesialis anak. Kemudian mereka memiliki satu bedah jantung yang bedah jantung torak vaskuler ya kita sebut, itu yang bisa melakukan untuk operasi jantung dewasa dan juga anak-anak. Nah jadi kalau kita lihat seperti di Sumatera Utara yang kita tahu bahwa kabupaten kotanya itu ada yang menempuh sampai dengan 12 jam untuk mendapatkan layanan dan belum tentu bisa langsung dilakukan. Ini kan tentunya masyarakat menjadi tidak terlayani dengan baik ya. Jadi oleh karena itu kita berupaya untuk bisa melakukan kerjasama dengan salah satunya dengan Kerajaan Arab Saudi bagaimana supaya mereka bisa melakukan pelayanan kesehatan sehingga kita bisa memberikan pelayanan lebih banyak kepada masyarakat kita. Jadi ini adalah salah satu bentuk-bentuk bagaimana sebenarnya kerjasama dengan dokter asing dalam memberikan layanan kesehatan di Indonesia. Baik. Bu Nadia, berarti yang dititik beratkan adalah jumlah dokter Indonesia yang kurang sehingga ada bantuan dari dokter asing untuk mencukupi itu. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya dengan kasus penyakit jantung bawaan anak ya, setiap tahun ada 12.000 kasus penyakit jantung bawaan anak, tapi hanya bisa kita tangani 6.000 dengan berbagai permasalahan. Kalau di awal kita mendapatkan informasi karena tidak tersediaan sarana prasarana, tapi kemudian ternyata untuk penyediaan sarana prasarana ini bisa kita lebih mudah dapatkan daripada kemudian penyediaan tenaga kesehatannya. Nah, kalau kita lihat jumlah tadi ya, walaupun diperdebatkan mengenai rasio dokter dengan penduduk, kalau kita lihat dibandingkan negara lain ataupun secara global, Indonesia itu rasionya hanya 0,47 per 1000. Jadi dari jumlah saja kita sudah kurang.
Apalagi kalau kemudian kita mau meredistribusi, ya kan, kita meredistribusi itu kalau jumlahnya cukup, kalau jumlahnya kurang meredistribusi akan sangat sulit. Dan kalau kita lihat Indonesia itu di dalam ranking jumlah rasio dokter, kita itu di bawahnya Filipina, di bawahnya Malaysia, ya. Jadi memang kalau kita lihat dari jumlah per penduduk kita memang termasuk yang kalau kita lihat itu 147 peringkatnya dari 205 negara. Kalau di negara ASEAN kita itu nomor 8 dibandingkan 10 negara di ASEAN. Jadi dibandingkan Singapura, dibandingkan Malaysia. Nah itu yang kalau kita lihat dari sisi jumlah. Jadi memang secara jumlah Mas Samuel kita kurang. Baik, Pak Slamet, ini masih mengenai jumlah ternyata yang akhirnya memutuskan pemerintah untuk mendatangkan dokter asing. Tanggapannya Pak? Ya, saya kira tadi pedoman rasio dari mana saya juga tidak paham. Kalau kita melihat itu berdasarkan angka kesakitan tadi. Kalau Kementerian Kesehatan menggunakan angka 1 banding 1000, maka satu dokter umum akan memeriksa sehari hanya 4 pasien. Kalau angka kesakitannya 10%. 10% dari mana? Dari data yang ada. Jadi sekali lagi rasio itu adalah untuk menghitung kebutuhan dokter di daerah urban. Kalau di Papua, NTT, NTB dan lain tidak berlaku, itu loh. Jadi tidak bisa langsung Indonesia dibandingkan dengan Singapura. Kalau Singapura bandingkan dengan Jakarta, Jakarta udah 1 banding 400 sampai 500 populasi. Itu jauh lebih bagus Jakarta daripada Singapura, begitu loh. Atau daerah DIY juga sama. Atau daerah lain kan gitu. Bali juga di bawah 1000. Jadi artinya tidak seperti itu. Ranking itu adalah indikator kesehatan. Indikator kesehatan kita itu belum baik. Kita misalnya angka kematian ibu kita tertinggi, stunting juga sama. Kemudian umur harapan hidup kita juga di bawah negara tetangga. Itu yang harus jadi konsentrasi. Ada 400 puskesmas yang kosong ya dicukupi dengan dokter umum daripada kita mikirin dokter asing. Dokter asing dibutuhkan, boleh dibutuhkan untuk transfer knowledge atau untuk alih teknologi. Terus kalau itu sudah dilakukan masih kurang, nah, banyak dokter-dokter kita diaspora yang ada di luar negeri dipanggil gitu loh ke Indonesia. Anda kan WNI yang ada di luar negeri, mari bantu kami kan gitu. Tapi pada kasus di Medan itu kan saya sudah mendapat info bahwa itu transfer teknologi nggak ada masalah. Itu tidak masalah yang namanya transfer teknologi. Jadi artinya bahwa selama itu untuk transfer teknologi, terus ataukah untuk menutupi kebutuhan dokter yang kurang, tapi dihitung berdasarkan kecermatan tadi, gitu ya, itu tidak masalah. Tapi masalahnya adalah dokter di Indonesia sudah cukup berdasarkan hitungan kami. Tapi berdasarkan teman-teman Kementerian Kesehatan belum cukup. Ya ayo kita hitung bersama. Apakah itu di ranking? Ya bukan ranking begitu dengan negara kepulauan, negara geografi. Saya tanya ke Mas, apakah bisa dihitung dengan rasio? Gitu loh. Rasio itu hanya untuk menghitung kebutuhan dokter yang di daerah urban dengan kondisi geografis yang landai. Bukan pegunungan, aksesnya susah. Jadi seperti itu. Terima kasih. Pak Sutarman, bagaimana Pak mengenai penjelasan alasan mengapa ada kemungkinan mendatangkan dokter asing, Pak Sutarman? Tapi jawabannya ditahan terlebih dahulu, Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami, Sindo Prime segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Dialog Sindo Prime. Pemirsa, kita lanjutkan berbincang bersama dengan Pak Sutarman, Ibu Siti Nadia Tarmizi dan juga Pak Slamet Budiarto. Pak Sutarman, bagaimana tanggapannya ketika memang untuk mendatangkan dokter asing, salah satu alasannya adalah karena jumlah dokter kita yang masih kurang? Ya baik, kalau kita melihat situasi yang terjadi sekarang, begitu besarnya penolakan, itu sedikit agak kontroversi dengan penjelasan dari Kemenkes ini. Katanya dari Kemenkes tadi ini hanyalah mendatangkan beberapa dokter ahli yang dari Arab Saudi ke rumah sakit Adam Malik yang di Medan karena di sana ada beberapa orang yang tidak bisa ditangani karena keterbatasan jumlah dokter yang ada, begitu ya. Tapi saya kira kalau hanya ini yang menjadi tindakan yang dilakukan hanya untuk membantu atau menolong sementara,
saya kira tidak sampai sebesar ini gejolak penolakan yang terjadi. Jadi kita sebenarnya juga ya harus jujur, sebenarnya ini serius enggak pemerintah untuk mengimpor dokter-dokter dari luar, atau ini hanya sebagai tenaga sukarelawan sesaat untuk menangani masalah-masalah yang emergen gitu ya, ataupun yang sangat mendesak yang belum bisa ditangani oleh dokter-dokter yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat kondisi sekarang ini adalah kita harus mengatasi permasalahan kebutuhan dokter di negara kita ini dengan mempersiapkan atau memperlengkapi dokter-dokter yang ada di Indonesia. Bukan berarti jadi kita mengimpor gitu ya. Ini kayaknya budaya impor ini sekarang ini banyak sekali. Bukan cuma beras yang diimpor rupanya ya, tapi diimpor juga rupanya itu sampai manusia gitu. Dan ini saya kira berbahaya kepada bangsa ini ke masa depan. Kita mau jujur saja, kalau seandainya kita kekurangan dokter, maka itu 5 tahun ke depan itu sudah terpenuhi karena sudah tamat seseorang dokter mengambil spesialis. Itu sudah terpenuhi. Permasalahannya apakah bangsa ini serius untuk menjadikan dokternya yang mumpuni untuk mengatasi atau menangani permasalahan kesehatan di tengah bangsa ini? Rasa-rasanya tidak ya. Karena presiden silih berganti satu periode itu 5 tahun gitu ya. Tetap kita kekurangan dokter. Ada apa dengan ini? Nah, kita tahu bahwa sebenarnya dokter-dokter yang ada di Indonesia ini bukan berarti lebih rendah IQ-nya sehingga mereka tidak bisa menangani apa yang bisa dikerjakan di negara luar begitu ya. Dan ahli teknologi ini pun sekarang kita katakan, apakah kita kekurangan dana untuk mendatangkan peralatan? Saya kira semuanya tidak seperti itu. Tetapi ini sengaja untuk mengambil dokter spesialis saja begitu sulitnya di tengah bangsa ini. Dan akibat daripada sulitnya mengambil spesialis itu, mereka harus butuh dana yang besar. Dan barangkali harus ada channel-channel atau koneksi-koneksi khusus. Karena akibat daripada itu, maka si dokter itu juga memang harus mengeluarkan investasi dana yang begitu besar. Ini kan kayaknya sistem pendidikan kita yang menjadi permasalahan. Tapi seburuk-buruknya pendidikan yang ada di tengah bangsa ini, kalau kita memang serius menangani ini, Kementerian Kesehatan juga, begitu juga Kementerian Pendidikan, ini bisa selesai 5 tahun ke depan sudah aman kok. Jadi kalau seandainya pun ada rencana-rencana atau ada kondisi yang emergensi yang membutuhkan tenaga luar yang mau dipakai sekarang, cukuplah mereka itu sebagai tenaga untuk mengatasi kondisi ini, bukan menjadi tenaga kerja di tengah bangsa ini. Ini sangat melukai hati bangsa ini, dan sekaligus juga ini akan menekan atau memendam ataupun mengecilkan potensi-potensi yang ada di tengah bangsa ini. Dan kalau ini terjadi, kita tidak tahu kapan bangkitnya bangsa ini bisa menanggung-jawabi kesehatan warga negara Indonesia kita ini. Itu kalau gitu. Jadi tanggapan kami adalah mudah itu membuat pendidikan kedokteran. Ini bukan hanya di dalam spesialis ya. Dokter umum juga sekarang kita tahulah banyak sekali di dalam, banyak sekali permainan di dalam yang sulit sekali. Dan mereka itu kalau tidak punya uang jangan harap bisa tambah menjadi dokter umum. Apalagi spesialisnya lagi. Inilah yang membuat mindset dan juga mental anak bangsa yang sudah menjadi dokter itu menjadi mereka juga ingin mengembalikan model barangkali ya. Dan tidak tertarik untuk mengabdi kepada negara. Jadi itu tanggapan kami. Baik, Ibu Siti Nadia. Bangsa ini harus memperbaiki sistem itu. Terima kasih. Baik, tadi kita dengarkan bagaimana pernyataan dari kedua narasumber kita yang lain. Bagaimana Bu Siti Nadia tanggapannya, Bu? Ya, jadi Mas Samuel, pertama walaupun ini adalah sebuah rasio ya, tapi ini bisa menjadi benchmark kita ya untuk melihat satu bahwa memang 0,5 pun Indonesia belum tercapai kalau dari sisi jumlah dokter ya, dan kita bisa melihat artinya memang mungkin tidak berdasarkan geografis. Nah, tidak berdasarkan geografis saja kita sudah kurang 0,5, apalagi kalau kita bicara mengenai geografis, mungkin seperti di Kepulauan Maluku itu nggak bisa dokter spesialisnya 1/1000 karena luas daerah atau wilayahnya, malah harusnya 3/1000 atau 5/1000 ya. Nanti kan akan kalau kita lihat secara rasio kita akan semakin kekurangan seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah minimal untuk melihat secara cepat dan bisa menjadi acuan kita untuk kemudian melihat bagaimana
kita bisa memenuhi tenaga kesehatan. Di sisi lain, kalau kita bicara dokter spesialis, itu tidak sampai dengan 0,1. Jadi hampir sebagian besar kalau kita bicara dokter spesialis, kalau kita lihat rasio per 1000 penduduk, itu hanya contohnya ya, yang paling banyak mungkin dokter Obgyn. Dokter Obgyn itu 0,02. Jadi masih ada sebenarnya 23 provinsi yang belum sesuai dengan jumlah penduduk dengan jumlah tenaga dokter spesialis Obgyn-nya. Kalau kita lihat dokter anak itu hanya 0,024 atau penyakit dalam 0,03. Jadi sebenarnya walaupun mungkin ini adalah angka yang tidak ada rujukannya, tapi setidaknya kita bisa membandingkan dengan berapa banyak sih sebenarnya seorang dokter itu melayani masyarakat. Bu Jadi Siti, dari sisi masyarakat jelas kurang ya, tapi kalau kemudian kita berbicara jumlahnya, berarti itu beban kerja yang berat juga untuk seorang dokter spesialis untuk kemudian lebih dari 1000 orang yang harus dia tangani. Ibu Siti Nadia, anomalinya ternyata lulusan dokter kita yang terserap ternyata tidak 100% Bu, hanya 18-20%. Mengapa tidak meratakan lulusan dokter kita agar bisa distribusinya lebih merata sehingga lebih banyak? Ya, sekarang kalau jumlahnya saja kurang, tidak mungkin mendistribusikan dengan baik kan Mas Samuel ya. Mengenai data daripada tidak terserap itu sebenarnya kita harus lihat lagi, karena mungkin tidak terserap itu karena sebagian besar itu mengumpul di kota-kota besar. Kita tahu bahwa kalau kita pergi ya, data nih menunjukkan bahwa jumlah misalnya puskesmas saja yang belum memiliki dokter umum itu masih banyak angkanya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya di puskesmas pun kita juga kekurangan jumlah daripada misalnya dokter umum ya. Kalau kita bicara dokter itu di daerah yang daerah terpencil, kepulauan dan bagian luar itu ada kurang lebih 13% yang masih mengalami kekosongan dokter. Kalau kemudian kita bicara mengenai standar ya 9 tenaga kesehatan di dokter itu di daerah DTPK itu ada 28% dan di non DTPK itu ada 7%. Jadi dan ini baru hanya satu per puskesmas ya Mas Samuel. Kalau kita bicara kan nggak mungkin kan satu puskesmas itu hanya satu dokter. Kapan dia liburnya? Apakah dia kemudian bekerja 7 kali 24 jam? Jadi menurut kita bahwa satu puskesmas itu mungkin yang seperti di Jakarta itu sangat ideal 3-5 dokter umum yang berada di sana. Nah, jadi ini yang mungkin menjadi catatan kita. Bu Siti Nadia, kalau bicara regulasinya nanti seperti apa tuh Bu Siti Nadia mengenai batas waktu dokter asing ini bertugas di Indonesia seperti apa? Kemudian apakah dokter asing ini juga akan didistribusikan ke daerah-daerah, terutama daerah yang tertinggal, terdepan, terluar 3T yang memang sangat butuh cepat mendapat penanganan? Iya, jadi sebenarnya di Undang-Undang 17 2023 mulai pasal 246 sampai dengan 253 itu sudah ada pengaturan ya tentang pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing yang akan tentunya bekerja di Indonesia. Jadi memang kalau tenaga medis atau tenaga kesehatan itu sudah di state di sana. Mereka sama seperti tenaga medis, tenaga kesehatan di kita harus memiliki STR dan SIP ya. Kemudian mereka harus juga melalui sebuah penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan praktik dan juga ada uji kompetensi. Nah, ini dikecualikan mereka yang tidak melalui uji kompetensi adalah nakes yang memang berasal dari institusi di luar negeri ya, seperti misalnya Klinik Mayo ataupun juga yang sudah bekerja misalnya di rumah sakit jantung di Cleveland atau kemudian juga bekerja di Johns Hopkins. Itu artinya memang sudah certified ya dalam hal ini kompetensinya. Nah, ini dia bisa tidak harus melalui sebuah ujian tingkat kompetensi. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa tenaga medis dan ataupun tenaga kesehatan khususnya spesialis atau spesialis maupun dokter umum, kalau dia akan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan kita, maka harus ada vaskes yang meminta atau menjadi pengguna daripada tenaga medis tersebut. Jadi dia tidak bisa melakukan praktek mandiri. Ini harus kita ketahui Mas Samuel. Jadi
tenaga medis WNA itu dia tidak bisa praktek seperti dokter umum di negara kita. Dan yang kedua adalah jangka waktunya itu paling lama 2 tahun, kemudian diperpanjang 1 kali dan maksimum untuk 2 tahun berikutnya. Jadi 4 tahun untuk tenaga medis. Ini sudah diatur sebenarnya. Dan apakah nanti ini akan didistribusikan ke daerah-daerah terpencil? Karena ini sifatnya adalah permintaan dari tenaga kesehatan ya, permintaan daripada fasilitas pelayanan kesehatan ya, tentunya tergantung fasilitas pelayanan kesehatan itu yang akan menggunakan atau mendaya gunakan daripada lulusan dari tenaga kesehatan dan tenaga medis dari luar negeri ini. Berarti apakah boleh kalau saya bilang Bu Siti Nadia ini adalah upaya jangka pendek ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi memang kalau kita lihat tadi dengan masih banyaknya terutama penyakit-penyakit terkait PTM ya, dan kita lihat hampir hanya 50% bisa tertolong. Oleh karena itu kita melakukan percepatan, karena kalau kita menunggu 22 prodi fakultas kedokteran yang menghasilkan dokter spesialis, itu kita butuh waktu 10 sampai 15 tahun, dan menunggu 10 sampai 15 tahun tadi, apakah tadi contohnya ya 6.000 anak dengan penyakit jantung bawaan kita biarkan saja per tahunnya tanpa upaya. Sebenarnya upaya lain masih banyak Mas untuk memenuhi kebutuhan nakes, selain tentunya mendatangkan dokter asing. Tadi Dr. Slamet memberikan kemudahan kepada untuk warga negara Indonesia untuk kembali ke Indonesia untuk melakukan praktek, itu juga sudah kita lakukan, dan kemudahan adaptasi untuk mereka. Kemudian juga kalau kita lihat untuk dokter umum sendiri sudah ada misalnya beasiswa LPDP yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan sebanyak 3.000 ya tahun ini. Jadi banyak yang kita upayakan dari upaya pemenuhan ini. Baik, terakhir saya ke Pak Slamet Budiarto. Pak Slamet, disampaikan ini adalah upaya jangka pendek. Tapi apakah terlalu berlebihan kalau ada statement yang ramai bilang ini mengancam pengangguran profesi dokter, Pak Slamet? Ya, saya to the point saja. Ada ketidakjujuran dalam hal ini. Kalau memang kita kurang dokter, maka lulusan dokter dari 100 fakultas kedokteran dan pendidikan spesialis angkat aja 100%. Tapi faktanya tadi Mas bertanya kan nggak dijawab. Sementara kita butuh, tapi lulusan dokternya tidak diberdayakan. Itu kan suatu hal yang kontradiksi ya. Mengenai dokter asing yang ada di Medan, yang di Rumah Sakit Adam Malik, tidak pernah dipermasalahkan. Jadi jangan dibelokkan ke situ. Kalau memang itu butuh untuk transfer knowledge, untuk membantu di rumah sakit pendidikan vertikal, nggak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Kenapa kok kasus dokter asing dibelokkan ke situ? Padahal yang ada di Adam Malik itu tidak dipermasalahkan. Bahwa perintah Undang-Undang Kesehatan di pasal 257 itu jelas bahwa ini ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Kesehatan harus dengan peraturan pemerintah. Sampai hari ini peraturan pemerintah itu belum keluar. Nanti berdasarkan apa? Kemudian terakhir, kita harus jujur bahwa ada apa seperti ini kita blow up, begitu kan? Apakah dokter asing ini untuk kebutuhan ataukah untuk transfer knowledge yang tadi saya tanya gitu loh. Kalau untuk kebutuhan 100% lulusan dokter maupun dokter spesialis angkat sebagai pegawai pemerintah, tempatkan di daerah-daerah yang membutuhkan. Faktanya tidak seperti itu. Dan mengenai dokter asing, bahwa teman-teman itu tadi yang ramai itu tidak mempermasalahkan yang dokter asing di Medan. Di UI juga banyak itu kolaborasi antara orang asing dalam hal transfer knowledge itu sering seperti itu, dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Mengenai penyelamatan 6.000 sakit jantung, saya kira itu tidak relevan ya. Apalagi Rumah Sakit Adam Malik itu kan rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan langsung. Bisa kalau mau mengadakan apapun, dan itu bisa. Jadi saya kira kedepannya kita harus jujur menghitung bahwa Bu Nadia, tanpa mengurangi rasa hormat, selain menghitung rasio juga ada angka kesakitan. Dalam 1.000 populasi yang sakit berapa? Data di BPJS ada itu Pak. Kalau kita sudah melihat angka kesakitannya, maka bisa dihitung kebutuhan dokternya. Nah, kalau kita tidak berdasarkan angka kesakitan, terus berdasarkan apa? Kan itu. Nah, sekali lagi kami berharap pemerintah bijak
bijak dalam hal ini adalah mendayagunakan dokter Indonesia dulu. Kalau betul-betul memang tidak bisa maksimal, tetap kurang, menggunakan dokter-dokter diaspora, ya kan? Kalau dokter asing mau digunakan dulu untuk transfer knowledge atau alih teknologi. Tapi jangan lupa keluarkan peraturan pemerintah, perintah undang-undang kesehatan pasal 257. Sampai hari ini PP-nya belum keluar. Jadi itu saja, Mas. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah bergabung bersama kami di dialog ini. Dan apapun kebijakan pemerintah tentu saja membutuhkan masukan-masukan dari sejumlah dialog-dialog seperti ini ya. Tadi Dr. Slamet Budiarto, mohon maaf apabila tadi menyebut salah nama, dan Bu Siti Nadia. Saya Yudi, Bu. Terima kasih juga untuk Pak Surtaman Saragi. Selamat malam. Terima kasih banyak.